ingatkan, kadang-kadang sering terlupa. Oke, memasuki agenda selanjutnya, Bapak dan Ibu. Sebelum dimulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita menyimak lagu Indonesia Raya. Saya persilakan. Silakan untuk ditayangkan. Suaranya mungkin belum keluar. Selanjutnya, Mas. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat
Indonesia. Utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi. Berikan yang terbaik, selalu yang terbaik, sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PNI Persatuan Insinyur Indonesia. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk di sesi sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Ginanjar Wirosasmito, Mkom IPM ASEAN Eng, selaku Ketua Pelita Indonesia. Dipersilakan. Terima kasih Pak Iwan. Bisa terdengar suara saya, Pak? Terdengar dengan baik, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Evi, kemudian Pak Wakil, Pak Iwan, Pak Sekretaris, Pak Buana, serta kawan-kawan dari Badan Kejuruan Informatika, PII, serta teman-teman dosen, member Pelita Indonesia yang pada siang hari ini sudah bergabung di Zoom meeting untuk kegiatan sosialisasi tentang BK Informatika. Perlu kami sampaikan, Pak Ketua, bahwa sebenarnya kalau di Pelita itu yang tergabung untuk prodi bidang TIK itu ada sekitar 25 program studi, Pak. Jadi kalau minimal setiap program studi itu ada 8 gitu ya. 8 kali 25 sudah lumayan itu. Iya. Nah, ini informasinya sudah kita sebarkan ke forum direktur juga, kemudian ke teman-teman program studi. Mudah-mudahan nanti berjalannya waktu sudah teman-teman pada bergabung untuk bisa mendengarkan secara langsung terkait dengan BK Informatika ya di PI Indonesia yang memang ini menjadi hal yang sangat urgent untuk diketahui oleh teman-teman semuanya. Bapak Ibu semuanya serta rekan-rekan yang saya banggakan, jadi ini menjadi rencana yang sudah lama kita diskusikan dengan BK Informatika untuk memberikan sosialisasi ke seluruh dosen teknik informatika, teknik komputer dalam bidang TIK pokoknya, sistem informasi termasuk dalamnya, itu untuk memberikan sosialisasi terkait dengan masalah BK Informatika. Yang kita harapkan Bapak Ibu selaku dosen dan juga yang melaksanakan praktek keinsinyuran ini itu benar-benar memahami dan mengerti terkait hak dan kewajiban sebagai seorang profesi insinyur dan juga memahami dengan baik mengenai kode etik ketika menggunakan atau menerapkan praktek keinsinyuran sehingga ketika nanti ke depan undang-undang ini benar-benar diterapkan begitu ya, sudah terbit tetapi memang ini masih menunggu waktu terus, perpanjangan terus, tapi ada kemungkinan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena perpanjangan sudah cukup lama, begitu Pak Ketua, saya dikoreksi, ini mungkin juga akan segera diterapkan tentang kedisiplinan dalam menerapkan praktek-praktek keinsinyuran, terutama dalam hal ini adalah di BK Informatika atau di bidang teknik informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, agenda pada siang hari ini menjadi hal sangat penting sekali untuk diselenggarakan agar Bapak Ibu dosen-dosen semuanya terutama yang menjadi member Pelita institusinya itu benar-benar memahami terkait dengan kode etik, terkait dengan hak dan kewajiban ketika menerapkan atau ketika melaksanakan praktek-praktek keinsinyuran, dalam hal ini adalah mentransfer ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang TIK. Sehingga Bapak Ibu sekalian, karena pentingnya agenda ini, kami harapkan Bapak Ibu bisa menyimak paparan nanti dari Pak Ketua, Pak Evi, ya, untuk bisa
diperhatikan dengan seksama apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban serta kode etik yang mesti diterapkan di kampus kita masing-masing. Mudah-mudahan agenda kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tentunya kami juga membuka peluang karena saya juga termasuk bagian dari BK Informatika yang diketuai Pak Evi. Kami terus membuka peluang, Pak. Kira-kira apa yang bisa kita kerjasamakan lagi, karena sebenarnya kami juga mengelola ada sekitar 10 Pak, 10 bidang ilmu. Yang bidang keteknikan itu ada sekitar 8. Jadi memungkinkan dengan BK yang lain atau mungkin katakanlah kita mengoptimalkan dengan BK Informatika pun itu sangat memungkinkan untuk bisa dilaksanakan. Semoga kegiatan pada siang hari ini bisa bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Saya rasa cukup untuk sambutan saya sebagai pembuka di kegiatan siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada BK Informatika yang telah menyempatkan untuk memberikan sosialisasi terkait dengan keinsinyuran bagi teman-teman dosen yang ada di Pelita Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Pelita Indonesia nih Pak Ginanjar. Emang agenda ini sudah lama ya kita not Pak ya, kita agendakan. Semoga teman-teman dosen di Politeknik yang di Pelita ini bisa bergabung dengan kita di Badan Kejuaraan Informatika Izin Pak khususnya di Iwan, bidang TIK. Pak Ya, Iwan. siap Pak Ketua. Sebelum kita mulai, kita hadir Pak Ya, Ade ini, ya, Direktur LSKI PI. Pak Ade, ya, Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Oke. Alhamdulillah hadir Pak Direktur LSKI yang baru kita nih. Mungkin ada yang Sama. mau disampaikan dulu Pak Ade sebelum kita mulai nih. Nggak enak kita nih, bos kita nih, Pak Iwan, Pak Ya, Ginanjar. siap. Ya, Pak. Silakan mungkin dari Pak Silakan, Pak Ade Ade. sebagai direktur untuk bisa mungkin memberikan pencerahan atau mungkin kalau sambutannya silakan, Pak. Silakan, Pak Ade. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam. BK Waalaikumsalam warahmatullahi Informatika wabarakatuh. yang selalu bahagia. Semoga selalu sehat. Semoga selalu ini ya, rezekinya Amin, barokah. amin, Amin, Pak. amin. Amin. Sehingga apa namanya bisa hadir dan juga apa namanya memenuhi undangan dari Pak Epi sebagai Ketua BK Informatika. Jadi Bapak dan Ibu semuanya yang terhormat Pak Ginanjar Wirosasmito ya yang sudah memberikan sambutan. Bagus Pak, memang apa namanya kerja kita belum selesai. Jadi kerja panjang ini istilahnya kan. Kenapa seperti itu? Karena sarjana teknik itu selalu dilahirkan dari perguruan tinggi setiap hari, setiap minggu, ya, setiap bulan atau setiap semester lah. Jadi kerja kita bukan kerja di sini gitu. Terus kemudian yang terhormat juga Pak Epi yang sudah menyampaikan undangan hari ini. Ya, karena kebetulan baru selesai meeting Bapak dan Ibu semuanya. Nah, isu-isu penting kita untuk dari LSKI menyempurnakan jasa atau services kami pada Bapak dan Ibu semuanya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, yang perlu kita ketahui itu mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya sebagai prolog itu. Jadi memang apa namanya kami di PI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014, PP Nomor 25 Tahun 2019 ya. Itu sertifikasi yang dilakukan apa namanya? Yang pertama adalah sertifikasi atau pengambilan teman-teman semuanya insinyur profesional. Jadi memang tidak ada istilahnya begitu apa namanya requirement yang memaksa apa namanya kita mengambil insinyur profesional, insinyur profesi lah seperti itu. Tapi kemudian kalau kita melihat kepada undang-undang yang berlaku dan juga PP yang sudah keluar, berarti ada istilahnya begitu regulation apa namanya compliant. Hasilnya kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Makanya kemudian teman-teman semuanya, saya menyarankan agar supaya mengambil segera
pendidikan di PSPPI yang ada di perguruan tinggi. Sudah banyak ya, ada lebih daripada 40 lebih perguruan tinggi di masing-masing lokasi untuk ini. Nah, itu adalah entry point kita, Bapak dan Ibu. Sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai insinyur, kemudian bicara lebih lanjut mengenai BK dan lain sebagainya. Kalau entry point itu kita bisa lewati, Bapak dan Ibu semuanya, maka Bapak dan Ibu semuanya akan memasuki yang namanya dunia kompetensi dan profesi. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu semuanya, di dalam undang-undang dan juga PP sudah diatur bagaimana cara kita berkompetensi, cara kita berprofesi dan kompetisi juga ada di situ. Yaitu Bapak dan Ibu semuanya harus compliant dengan requirement yang namanya sertifikasi. Sertifikasi yang disebut dengan sertifikasi kompetensi insinyur profesional. Ini berbeda Bapak dan Ibu dengan insinyur. Karena ini adalah murni oleh lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi itu ya yang namanya dijamin oleh undang-undang ya Persatuan Insinyur Indonesia. Apa sertifikasinya? Seperti yang Bapak dan Ibu semuanya pahami, ada yang namanya insinyur profesional pratama, insinyur profesional madya, dan insinyur profesional utama. Seperti itu Bapak. Itu adalah sertifikasi kompetensi dan insinyur profesional. Nah, ultimate-nya kita tidak berhenti di situ. Bapak sudah punya, Bapak dan Ibu semuanya sudah mengikuti PSPPI, insinyur, kemudian sertifikasi kompetensi, tinggal satu langkah lagi, Pak. Yaitu namanya surat tanda register insinyur atau disingkat dengan STRI. Itu adalah ultimate daripada sertifikasi kita di keinsinyuran, Bapak dan Ibu. Nah, itu yang Bapak dan Ibu semuanya menjadi tujuan kita. STRI ini secara otomatis akan bisa keluar kalau Bapak dan Ibu satu anggotanya PI ini adalah aktif. Yang kedua, sertifikasi insinyur profesional Bapak dan Ibu semuanya aktif. Dan kemudian setelah aktif dua-duanya diverifikasi benar nama Bapak dan Ibu semuanya, maka Bapak dan Ibu semuanya akan mendapatkan secara gratis yang namanya STRI. Seperti itu. Jadi dalam kesempatan kali ini kami perlu sampaikan bahwa di PII itu semuanya sudah ada, kecuali insinyur. Kalau insinyur profesi itu memang Bapak dan Ibu harus mengambil di perguruan tinggi. Lebih daripada 40 yang sudah menyelenggarakan program profesi insinyur. Dan Bapak dan Ibu semuanya bisa memilih. Ini yang terutama sekali bagi mereka yang sudah bekerja 2 tahun. Pertanyaan yang sering muncul itu apakah mengambil PSPPI harus di perguruan tinggi yang sebelumnya diambil, tidak perlu sama. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya ini mana misalnya dulu S1-nya di Jawa Timur gitu, dan sekarang mendapat atau ada rezeki pekerjaan dan lain sebagainya yang ada di Jawa Barat, ya ambillah dia PSPPI yang ada di Jawa Barat tanpa harus istilahnya terganggu pekerjaan Bapak dan Ibu ataupun harus mengambil di perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur. Jadi sudah ada aturan seperti itu sehingga Bapak dan Ibu semuanya bisa mengambil PSPPI itu. Nah, di situ ada 2 hal yang perlu dicermati Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kelas reguler. Jadi artinya Bapak dan Ibu mengikuti perkuliahan secara penuh. Itu ada 24 SKS, 30% teori dan 70% itu adalah pekerjaan di industri, keinsinyuran lah seperti itu. Magang dan lain sebagainya, praktek lah seperti itu. Dan satu lagi yang RPL, bagi mereka-mereka yang memang sudah berpengalaman lebih daripada 2 tahun. Nah, RPL ini Bapak dan Ibu hanya mengkonversi pengalaman Bapak dan Ibu semuanya dalam sebuah formulir yang disediakan oleh perguruan tinggi bersangkutan. Dan nanti akan ada uji terhadap keinsinyuran Bapak dan Ibu, ada namanya uji terhadap mata kuliah ataupun istilahnya seperti itu, pekerjaan-pekerjaan keinsinyuran yang kemudian dinyatakan Bapak dan Ibu memang sudah memenuhi requirement ataupun kebutuhan terhadap keinsinyuran. Jadi kita istilahnya itu adalah memenuhi, tidak lulus ya. Kalau lulus itu ya Bapak dan Ibu pasti lulus ya, buktinya Bapak dan Ibu semua sudah bisa bekerja dan berpraktek sampai sekarang itu. Nah, sekarang itu adalah memenuhi.
Makanya Bapak dan Ibu semuanya, dosen-dosen di PSPPI itu terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah murni akademisi, kemudian yang kedua itu adalah praktisi, ya, industri ya, seperti itu. Dan minimal itu sertifikasi yang dilakukan itu adalah insinyur profesional Madya ataupun IPM yang punya pengalaman 10-12 tahun ke atas. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu semuanya bisa mengikuti yang namanya SKIP, sertifikasi kompetensi insinyur profesional. Pada saat Bapak dan Ibu menjadi anggota PI, pada saat itulah Bapak dan Ibu semuanya akan berkenalan yang namanya BK ataupun Badan Kejuruan Informatika. Bapak dan Ibu akan bertemu dengan pengurus daripada BK, akan bertemu dengan majelis uji kompetensi BK dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya memang belum menjadi anggota dari sebuah BK ya tidak akan mungkin ketemu dengan ya namanya pengurus BK, kemudian MUK BK dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kapan ketemu dengan MUK? Ya pada saat Bapak dan Ibu semuanya mengajukan sertifikasi kompetensi insinyur profesional. Jadi Bapak dan Ibu sudah mengisi formulir aplikasi insinyur profesional di dalam sebuah tautan ataupun dalam sebuah istilahnya kami simponi gitu kan ya. Di PII, nah, di situ Bapak mengisi mengenai formulir aplikasi insinyur profesional. Itu sebenarnya sama dengan CV, hanya saja lebih didetailkan. Di mana di situ Bapak dan Ibu memenuhi yang namanya W1, yaitu kepatuhan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepatuhan terhadap UUD 45, kepatuhan terhadap Pancasila, dan lain sebagainya. Kemudian W2 dan W3. Yang W3 ini yang memenuhi bahwa pekerjaan Bapak dan Ibu semuanya ada pekerjaan perencanaan dan ada pekerjaan perancangan. W3. Kemudian W4 komunikasi keinsinyuran, W2 mengenai mutu keinsinyuran dan semacam-macam sebagai standar dan lain sebagainya lah di situ. Itu Bapak dan Ibu. Jadi perjalanan kita ketemu dengan BK Informatika ini sekarang sosialisasi adalah satu cara agar supaya mendekatkan. Pada suatu ketika Bapak dan Ibu semuanya yang ada di hadapan saya ini akan bertemu dengan teman-teman pengurus Badan Kejuruan, kegiatan-kegiatan keinsinyuran Badan Kejuruan, aktivitas-aktivitas keinsinyuran Badan Kejuruan Informatika. Dan kemudian terakhir pada saat Bapak dan Ibu menyampaikan FAIP itu, formulir aplikasi insinyur profesional, yang menguji juga dari Majelis Uji Kompetensi Badan Kejuruan. Jadi bukan pengurus pusat daripada PI menguji Bapak dan Ibu semuanya, tidak, tapi diserahkan kepada Badan Kejuruan dan lain sebagainya. Mungkin bisa ketemu dengan salah satu majelis uji kompetensi yang ada di sini. Itu teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu semuanya mengenai sekilas tentang FAIP, kemudian sekilas mengenai PSPPI dan sekilas mengenai sertifikasi insinyur profesional. Nah, kemudian yang kedua itu adalah rencana. Bagaimana rencana kami di kepengurusan yang ini? Ini kan pengurusan yang baru ya. Pak Ilham Akbar Habibie. Itu adalah kepengurusan yang baru yang kemarin terpilih di Kongres ya 6 sampai 7 Desember 2024. Kami lembaga sertifikasi kompetensi ini karena musim kita adalah ataupun tuntutan zaman gitu adalah digitalisasi, maka Bapak dan Ibu semuanya kita berencana untuk membuat semacam digitalisasi selain daripada yang sudah ada yang sekarang ini simponi. Jadi kalau misalnya kita perhatikan sekarang ini kan masih standalone ya. Misalnya dari KTA, kemudian mengajukan kepada SKIP, kemudian mengajukan kepada STRI dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita nanti akan digitalisasi. Itu untuk mempercepat Bapak dan Ibu semuanya proses baru. Tanda tangan juga dibuat digitalisasi. Mengikuti sertifikasi internasional juga dilakukan secara digitalisasi dan lain sebagainya. Sama ini yang kita terima itu adalah tanda tangan ketua BK ataupun tanda tangan ketum masih menggunakan tanda tangan basah. Nah sekarang kita akan rubah semuanya lebih cepat dengan menggunakan digitalisasi. Remindernya juga digitalisasi. Biasanya kita pakai WA call ataupun telepon dan lain sebagainya. Nah sekarang kita coba untuk ini adalah salah satu cara untuk melayani Bapak dan Ibu semuanya
agar supaya lebih cepat selesai menyelesaikan kami menyampaikan mengenai sertifikasi insinyur profesional dan STRI tersebut. Pun juga Bapak dan Ibu semuanya kami fasilitasi untuk internasional, sertifikat internasional. Misalnya ASEAN, misalnya ACPE, misalnya APN dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah menggunakan satu platform yang sama, Simponi itu, Bapak dan Ibu semuanya, sehingga Bapak dan Ibu semuanya tidak perlu mendownload KTA, mendownload sertifikat insinyur profesional, mendownload STRI dan lain sebagainya untuk disampaikan mengikuti sertifikasi internasional. Jadi kita langsung secara otomatis memverifikasi dan juga memvalidasi bahwa Bapak dan Ibu benar KTA-nya aktif. Yang kedua, benar sertifikat insinyur profesionalnya aktif. Kemudian benar Bapak dan Ibu semuanya sudah menyelesaikan pembayaran ataupun syarat-syarat yang lainnya. Sehingga dengan cara mudah, paperless, Bapak dan Ibu semuanya bisa kita layani untuk sertifikasi internasional. Baik itu sertifikasi ASEAN, baik itu sertifikasi ACPE, baik itu sertifikasi. Itu adalah ini Bapak dan Ibu semuanya, ulasan sederhana dari bagaimana LSKI untuk ke depan bekerja melayani Bapak dan Ibu semuanya untuk sertifikasi. Demikian Pak Iwan yang Ya, dapat saya sampaikan. Pak Epi juga terima kasih. Pak Ginanjar juga sudah menyampaikan yang sangat fantastik. Semoga ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade atas pengantarnya. Mungkin detailnya Pak Epi tadi di sesi materi ya Pak Ade ya. Terima kasih Pak Ade. Ya, terima kasih Pak Nek. Izin Bapak dan Ibu sebelum masuk ke inti materi terkait dengan sosialisasi ini, mungkin kita masuk sesi foto dulu. Izin Bapak dan Ibu, tolong mungkin yang emang ada kameranya bisa dibuka, kita lakukan sesi pemotretan dulu. Izin mungkin bisa dibantu Pak Buana ya. Oke, baik Bapak Ibu, silakan kita tunggu beberapa saat untuk yang belum open cam. Oke, masih ada? Oke, baik. Ada dua layar. Izin sebentar, Pak. Siap. Pak Najir. Ada komputer nggak di situ? Oh, Ya, ada dua layar Bapak Ibu. dua Kami layar. ambil layar pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sebentar, kami cek dulu. Oke, kita ambil yang kedua, layar yang kedua. Siap, 1, 2, 3. Oke, saya cek dulu. Baik, sudah semua. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak Buana, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk ke inti dari kegiatan ini, yaitu pemaparan dan juga mungkin diskusi. Nah, ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Buana Suudin Putra STM Kom IPM. Saya persilakan Pak Buana untuk memandu kegiatan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita dapat berjumpa Bapak Ibu semua. Meskipun melalui layar ya, tatap layar, kita bukan tatap langsung tapi tatap layar. Namun alhamdulillah tidak mengurangi mudah-mudahan keberkahan kita semua ya untuk bisa bertemu di hari ini. Bapak Ibu sekalian, seperti sudah diutarakan tadi, ya, untuk inti materi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Yoha Fizar. Ada yang merupakan beliau adalah Ketua BK Informatika, atau secara singkat mungkin bisa saya sampaikan profilnya ya sebelum kita mendengarkan paparan beliau. Bapak Yoha Fizar, oke, saya share saja mungkin ya lebih jelasnya supaya Bapak Ibu bisa melihat juga. Nah, baik. Secara singkat, profil beliau adalah
seperti ini. Nah, oke. Bapak Dr. Yohefizar, Eskom, Mkom, IPM, Asian Engine. Nah, Bapak Ibu, beliau Ketua BK Informatika untuk periode saat ini tahun 2025 sebenarnya, tapi beliau dari tahun 2024 ya sampai tahun 2029 nanti. Nah, setelah ya 27, kemudian juga beliau juga merupakan staf pengajar di Politeknik Pajang atau PNP dari sejak tahun 2006. Beliau juga merupakan Kepala Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat di PNP, lalu juga merupakan Ketua Pusat Pengembangan dan Pembangunan Desa atau Nagari dari tahun 2018. Kemudian juga beliau dipercaya sebagai Direktur Publikasi di Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Sekarang ditambah kata-kata Nusantara di belakang ya Pak ya. IAI Nusantara mulai tahun 2009. Dan periode kedua ini di 2024 sampai 2029. Kemudian beliau juga dipercaya dan diberikan amanah dari teman-teman di Sumatera Barat untuk menjadi Ketua DPW IAI Nusantara dari periode 2024 sampai 2029. Kemudian beliau juga Sekjen Perkumpulan Pendesa mulai tahun 2023. Kemudian Wakil Ketua Aptikom di Sumatera Barat, juga sebagai Koordinator Jurnal Indonesia Society Applied Science dari tahun 2021, dan juga Editor-in-Chief di Jurnal Resti, jurnal yang ada di bawah IAI, yang terakreditasi Sinta 2 saat ini ya, sejak tahun 2017. Nah, itulah sekilas profil dari Bapak Yohefizar, atau kami biasa menyebut beliau atau memanggil beliau dengan Pak Evi ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Pak Evi untuk menyampaikan paparannya, dan nanti setelah paparan kami akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk berdiskusi, bertanya jawab mengenai apa yang beliau sampaikan. Untuk itu kami persilakan Pak Evi untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, suara saya Waalaikumsalam terdengar? warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar jelas Pak Ketua. Lanjut. Baik, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Pertama-tama puji dan syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu, dan saya sangat mengucapkan terima kasih sekali Pak Ade hadir walaupun mendadak diinformasikan, walaupun di hari-hari sibuknya berkenan hadir dan tadi sudah memberikan semacam pencerahan untuk kita bersama terkait apa yang bisa kita lakukan di PII. Terima kasih banyak juga untuk Pak Ginanjar yang tadi sudah memberikan kata sambutan Bapak Ibu dari Pelita, Perkumpulan Politeknik Swasta se-Indonesia. Ini luar biasa kita bisa berkolaborasi dengan Politeknik. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, Politeknik adalah salah satu kampus vokasi yang akan melahirkan banyak insinyur dan membutuhkan banyak insinyur gitu ya. Jadi memang sudah tepat rasanya kita PII dan terutama BK Informatika berkolaborasi dengan Perkumpulan Politeknik Swasta di Indonesia, dan tentu nanti akan kita bawa lebih jauh lagi dengan vokasi-vokasi yang lainnya di Indonesia. Untuk mempercepat waktu, Bapak Ibu, izin saya share screen. Ini Pak Iwan, nanti mohon standby Pak Iwan ya, kalau khawatir ini baterai saya udah mulai Siap. standby. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah Slide terlihat saya ya. sudah ya? Sudah Oke, Pak. baik, juga saya ucapkan terima Sudah, kasih banyak silakan. nih teman-teman dari Taplay PII yang kemarin juga hadir. Pak Bambang, Pak Farul, Pak Khairi, dan teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Ini kita mengulang-ulang seperti apa sebenarnya BK Informatika gitu. Nah, hari ini kita akan sharing terkait dengan BK Informatika, kaitannya dengan sebentar nih kok agak lambat ya. Dengan Pelita. Jadi kita bagaimana sinergi kita BK Informatika dengan Pelita, Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia. Ini saya juga baru dapat informasi pada udah 3 tahun ya Pak Ginanjar ya berdirinya Pelita ini. Jadi mudah-mudahan menjadi ajang yang membuat Pelita semakin besar gitu. Nah, Bapak Ibu, agenda kita hari ini ada 6 ya. Jadi mungkin nanti akan kita coba satu persatu mendiskusikannya gitu. Tadi sudah diperkenalkan sekilas saya oleh Pak Buana terkait dengan aktivitas saya sekarang dan yang akan datang ya. Nah, hari ini Bapak Ibu
kita mau mendiskusikan apakah kita sebenarnya sudah insinyur informatika dan apakah kita sudah berpraktek sebagai insinyur informatika. Gitu. Kalau kita mengacu kepada undang-undang, Bapak Ibu, kita memiliki gelar sarjana teknik saja, itu tidak otomatis kita menjadi insinyur profesional. Jadi kata kuncinya adalah insinyur profesional. Jadi kita belum menjadi insinyur profesional kalau kita baru tamat S1 saja. Jadi ini yang mau kita diskusikan, bagaimana kita menjadi insinyur profesional dan bagaimana kita menjadi insinyur profesional itu di bidang informatika, apa saja tahapannya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ade, dan ini akan kita bahas lebih lanjut nanti Bapak Ibu. Nah, untuk mengawali itu, kita tentu harus mengenal sedikit tentang PII-nya. PII, Persatuan Insinyur Indonesia itu memang sudah sangat lama sekali Bapak Ibu, sejak tahun 52 sampai sekarang. Jadi sudah sangat panjang perjuangannya, dan kemudian diperkuat dengan dasar hukum yang sangat kuat. Itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014. Jadi dasar hukum kita sangat kuat, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014, kemudian diperkuat lagi dengan PP Nomor 25 tahun 2019 yang menjelaskan apa saja ruang lingkup dan tata pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Nah, di PII kita ada lagi ADART dan peraturan organisasi. Jadi dari segi dasar hukum dan strukturnya itu Bapak Ibu, organisasi profesi PII itu sudah sangat kuat dan mapan sebenarnya gitu. Nah, ini yang butuh kita terus perkuat dan perkuat sehingga dia betul-betul bisa melaksanakan apa yang ada di undang-undang itu. Nah, kalau kita lihat PI-nya, Bapak Ibu, PI itu sebenarnya adanya di pusat ya. Jadi kekuasaan tertinggi PI itu ada nanti di kongresnya gitu. Dan kemudian PI mempunyai fungsi melaksanakan praktik keinsinyuran. Jadi di undang-undang itu disebutkan Bapak Ibu, fungsi PI itu adalah pelaksanaan praktik keinsinyuran. Jadi pelaksanaan praktik keinsinyuran. Kemudian tugas dan wewenang itu juga dijelaskan di pasal 38 dan 39 Bapak Ibu terkait dengan apa tugas dan wewenang PII. Dan ini nanti bisa kita baca lebih lanjut ya Bapak Ibu terkait ini kita lewati saja. Nah, di strukturnya ini kemarin juga sudah bantu dikoreksi oleh Pak Ade, Bapak Ibu. Di struktur PII itu juga ada namanya Badan Kejuruan. Nah, ini Bapak Ibu. Ada badan kejuruan, ada badan pelaksana, ada badan tetap, ada badan kejuruan. Gitu. Jadi nanti posisi kita adalah di badan kejuruan ini. Bagaimana kita memberi peran terhadap PII melalui badan kejuruan BK Informatika. Nah, definisi insinyur itu menurut undang-undang Bapak Ibu adalah orang yang bergelar insinyur. Jadi kita baru disebut mempunyai gelar profesi, mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran kalau kita sudah bergelar insinyur gitu. Jadi Bapak Ibu yang belum insinyur nanti harus ikut PSPPI dulu gitu ya. Jadi untuk mendapat gelar insinyur itu kita harus mengikuti program profesi insinyur. Jadi kita belum menjadi insinyur kalau kita belum mempunyai gelar profesi insinyur. Nah, praktek keinsinyuran nanti Bapak Ibu itu di undang-undang juga dijelaskan ya, ada beberapa item praktek keinsinyuran yang rata-rata kita semuanya masuk ke dalam ranah itu, praktek keinsinyuran tersebut. Nah, tahapan karir kita secara sederhana Bapak Ibu seperti yang dijelaskan Pak Ade tadi itu, kita mulai dari sarjana S1, sarjana teknik, sarjana keteknikan. Kalau di undang-undang itu ada sarjana pendidikan keteknikan, sarjana sains masuk juga Bapak Ibu di sini. Kemudian setelah S1 Bapak Ibu harus mengikuti program PSPPI bergelar insinyur. Nanti setelah mendapat gelar insinyur Bapak Ibu nanti ikut dengan PI mengisi FAIP, nanti akan mendapatkan IPP, IPM atau IPU, lalu akan ada proses pembinaan di PII melalui BK dan nanti bisa mengembang karir apakah nanti ASEAN Eng, APEC Eng, ACPE dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang akan kita diskusikan lebih jauh Bapak Ibu. Jadi kira-kira tahapannya seperti ini. Jadi kalau kita sarjana saja baru, berarti kita baru berpulang menjadi insinyur. Nah, setelah itu kita ikut PSPPI, mendapat gelar insinyur, kita baru mendapat gelar profesinya saja. Kemudian setelah itu kita ngisi FAIP melalui PII, melalui BK, nanti Bapak Ibu baru mendapatkan gelar IPP, IPM, IPU, itu baru menjadi insinyur profesional. Jadi insinyur profesional itu adalah insinyur yang telah memiliki sertifikat insinyur profesional.
IPP, IPM atau IPU. Tapi kalau insinyur saja, Bapak Ibu baru bergelar insinyur profesinya saja baru gitu. Jadi yang perlu kita ikuti prosedur kita adalah bagi yang belum insinyur, kita insinyur dulu ikut di PSPPI, kemudian setelah lulus PSPPI, Bapak Ibu bisa ikut melalui BK masing-masing nanti mengisi FAIP, form aplikasi insinyur agar menjadi insinyur profesional pertama, insinyur profesional media, dan insinyur profesional utama. Ini kita akan bahas lebih lanjut nanti. Dan ini prosesnya itu ada namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi IPP, IPM, IPO itu nanti Bapak Ibu akan banyak bergabung dengan BK masing-masing. Dan kalau kita di informatika nanti Bapak Ibu banyak bergabung dengan BK informatikanya gitu. Nah itu profesi berkelanjutan. Jadi kalau insinyur itu ada di perguruan tinggi, IPP, IPM, IPO ada di PI. Dan PI-nya lebih tepatnya ada di BK Bapak Ibu. Jadi banyak keterkaitan aktivitas kita nanti setelah Bapak menjadi insinyur, lalu insinyur profesional dengan BK informatika, misalnya seperti itu. Nah, ini mungkin yang sering Bapak Ibu lihat perjalanan panjang dari tahapan yang tadi sudah kita ringkas Bapak Ibu. Dari sarjana teknik, insinyur, IPP, IPM, TPU, kemudian nanti bisa memiliki STRI, lalu baru berpraktek keinsinyuran. Jadi sederhananya tahapannya seperti itu. Sarjana teknik, bergelar insinyur, Bapak Ibu IPP, IPM, IPU, kemudian memiliki STRI, baru Bapak Ibu melakukan praktek keinsinyuran, dan melakukan praktek keinsinyuran itu melakukan PKB melalui BK Informatika, kalau kita di BK Informatika. Sederhana seperti itu. Nah, langkah yang pertama Bapak Ibu bagi yang belum menjadi anggota PI, kita kita himbau untuk menjadi anggota PI dulu. Jadi anggota PI itu boleh diikuti syarat minimalnya adalah Bapak Ibu harus sudah sarjana teknik bidang informatika, bidang keteknikan ya. Lalu ada surat pernyataan sanggup mengisi mematuhi ketentuan DADRT, ada KTP ya. Dan semua bisa dilakukan melalui websitenya namanya Simponi PI or ID atau update member PI or ID. Nah, anggota di PI itu ada 4 Bapak Ibu, ada anggota muda, itu Bapak Ibu masih S1 saja. Tapi kalau sudah bergelar insinyur, Bapak Ibu sudah menjadi anggota biasa. Kalau anggota luar biasa, biasanya adalah anggota dari luar negeri atau anggota kehormatan. Jadi kalau anggota muda biasanya dalam rapat-rapat belum punya hak suara gitu ya. Anggota biasa sudah bergelar insinyur, sudah punya hak suara. Jadi Bapak Ibu silakan langkah pertama adalah menjadi anggota PI, minimal sudah tamat S1 bidang keteknikan. Nah, kemudian baru Bapak Ibu bisa mengikuti gelar profesi insinyur pada program PSPPI. Di PSPPI ada 2 metode kuliah, ada reguler, ada RPL. Reguler itu adalah untuk lulusan S1 yang dalam tanda kutip sarjana kependidikan teknik gitu ya atau sarjana sains. Tapi kalau dia RPL itu khusus untuk sarjana teknik Bapak Ibu. Ya, masanya ST gitu ya. Tapi kalau dia sarjana sains dari fisika gitu ya, dari matematika biasanya reguler. Atau dia sarjana pendidikan keteknikan ya, SPD-Kom gitu ya, SPDT gitu. Itu biasanya masuk ke reguler. Tapi kalau dia murni dari sarjana teknik, lulusan sarjana teknik bergelar ST, itu bisa mengikuti RPL. Nah, itu bisa satu semester gitu kuliahnya gitu ya. Nanti akan mendapatkan gelar insinyur dan gelar insinyur itu berlaku seumur hidup karena diterbitkan oleh perguruan tinggi gitu. Nah, di dalam undang-undangnya Bapak Ibu disebutkan nih, kalau kita mau ikut RPL, itu dijelaskan bahwa yang boleh ikut RPL itu, oh ini di Permen ya Bapak Ibu ya, lulusan program sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik. Itu yang boleh RPL. Jadi kalau kita di komputer itu, yang gelarnya ST, atau gelarnya Eskom. Eskom itu yang dilahirkan dari fakultasnya sendiri Bapak Ibu itu teknik ya. Mau dia teknik komputer, teknik informatika, sistem komputer, sistem informasi. Asal dia lahir dari fakultasnya sendiri, maka dia masuk ke dalam sarjana bidang teknik. Kalau dia dari D4 biasanya sarjana STR-Kom gitu ya. Itu adalah sarjana bidang teknik dan itu bisa ikut RPL. Tapi kalau dia dari sarjana kependidikan keteknikan SPD-Kom itu
Dia pendidikan teknik teknologi informasi gitu, tapi komputer, tapi pendidikan gitu ya. Maka dia biasanya masuk ke ranah reguler. Atau dia lulusan dari eh, Fakultas Ilmu Komputer, apa namanya, prodi komputer tapi di bawah FMIPA. Biasanya gelarnya SSI. Jadi dia bisa masuk ke sarjana sains. Jadi kalau dia sarjana sains, sarjana pendidikan bidang keteknikan itu akan mengikuti proses perkuliahan, apa namanya, perkuliahannya itu melalui proses reguler gitu. Jadi ada reguler, ada RPL, tergantung Bapak Ibu lulus S1-nya apakah dari bidang teknik, teknik terapan, atau dari sarjana sains atau kependidikan teknik. Nah, terkait dengan RPL, Bapak Ibu, ini mungkin banyak kampus-kampus yang mau mendirikan PSPPI. Jadi acuannya adalah di Permendikbudristek RI nomor 39 tahun 2022 dijelaskan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana prosedur mendirikan PSPPI. Nah, ini peluang Bapak Ibu yang ada di Politeknik ya, di Politeknik yang ingin mendirikan PSPPI, mohon nanti merujuk ke Permendikbudristek RI 39 tahun 2002 tentang penyelenggaraan PSPPI. Jadi boleh Bapak Ibu mendirikan PSPPI, termasuk Politeknik ya. Sudah ada beberapa Politeknik yang mempunyai PSPPI Bapak Ibu. Nah, syarat-syaratnya nanti ini mungkin bisa dibaca lebih lanjut ya di dalam Permendikbud tersebut sehingga bisa menyiapkan dari sekarang. Misalnya untuk syarat minimal itu akreditasi unggul gitu ya, 50% dari prodi tekniknya unggul gitu. Kemudian 5 program studi sarjana teknik paling sedikit. Jadi ada syarat-syarat tertentu, tapi semuanya itu nanti Bapak Ibu juga bisa dibina oleh PSPBI yang sudah ada. Jadi kalau ada beberapa syarat tidak terpenuhi, bisa nanti kerjasama dengan beberapa PSPPI yang sudah ada gitu ya. Nah, untuk kurikulum biasanya Bapak Ibu di PSPPI itu, waktu kuliah PSPPI itu, mata kuliah tidak banyak ya. Biasanya mata kuliah kode etik dan profesi insinyur, tentang profesionalisme, tentang K3, K4 ya sekarang ya. Lalu praktek keinsinyuran, dan sebagainya itu. Artinya banyak lebih kepada praktek nanti gitu dalam perkuliahannya. Karena Bapak Ibu di dalam PSPPI yang dilihat adalah praktek keinsinyuran Bapak Ibu itu gitu ya. Nah, penyelenggaraan program reguler kalau di PSPPI itu menjadi wajib sekarang kalau dia mau unggul Bapak Ibu. Jadi kalau ada PSPPI yang tidak menyelenggarakan reguler, itu akan sulit dia mendapat akreditasi unggul. Jadi reguler itu menjadi syarat wajib untuk unggul gitu ya. Syarat utama untuk unggul dalam proses akreditasi PSPPI. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendirikan PSPPI, pastikan yang reguler ada, RPL juga boleh ada, tapi yang regulernya sifatnya wajib ya, agar untuk mengejar target akreditasi unggul ya Bapak Ibu. Kemudian untuk dosen di PSPPI, tadi juga disampaikan juga ada dari industri Bapak Ibu, jadi jangan akademis semua. Dan juga diharapkan walaupun di standarnya itu minimal IPM, maka kalau di PSPPI, kalau ingin unggul diharapkan IPU gitu ya. Teman-teman yang menjadi dosen di PSPPI, kalau kita berharap untuk menuju unggul, diharapkan memang dosennya adalah bergelar IPU. Jadi yang bisa menjadi yang mengajar itu minimal IPM, tapi kalau bisa IPU lebih bagus. Proses untuk akreditasi ya, ini untuk tujuan akreditasi. Nah, apa bedanya PSPPI dengan PI? Jadi ada PSPPI, ada PI. Jadi PSPPI itu menjalankan program akademik Bapak Ibu yang 2 semester atau 1 semester. Kalau PI, dia melihat programnya secara profesional. Artinya nanti Bapak Ibu waktu mengisi FAIP yang dilihat itu adalah profesionalis Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau di PI yang dinilai adalah SKS-nya, tadi ada mata kuliah etika profesi dan sebagainya, maka di PI yang dinilai adalah praktek keinsinyuran Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu dalam kerja insinyur, peran Bapak Ibu dalam praktek keinsinyuran, tingkat kesulitannya. Jadi di dalam FAIP itu yang nilai 3 itu Bapak Ibu, pengalaman, seberapa sering Bapak Ibu mengerjakan proyek, lalu peran Bapak Ibu selama mengerjakan proyek itu apakah sebagai pimpinan, leader dan sebagainya, lalu tingkat kesulitannya proyek tersebut. Itu yang dinilai dalam praktek-praktek keinsinyuran. Lalu kalau di PSPPI Bapak Ibu dapat gelar insinyur, maka di PII akan mengeluarkan namanya IPP, IPM atau IPU. IPP, IPM atau IPU itu adalah level keinsinyuran Bapak Ibu, Pratama, Madya dan Utama.
Itu bedanya PSPPI dengan PII. Kemudian setelah Bapak Ibu lolos PSPPI dengan mendapat gelar insinyur tadi itu, maka tahap berikutnya Bapak Ibu diharapkan memang untuk mengisi namanya FAIP. Kalau tadi ada di PSPP itu ada yang reguler, ada yang RPL, maka kalau yang RPL ini sebenarnya sewaktu masuk PSPP itu dia sudah bisa ngisi FAIP. Tapi kalau yang reguler ini dianggap orang baru tamat 2 tahun dari S1-nya, belum punya pengalaman. Jadi ngisi FAIP-nya setelah tamat. Tapi kalau dia reguler RPL, seharusnya sewaktu kuliah itu dia sudah mengisi FAIP-nya karena dia sudah direkognisi pembelajaran masa lampaunya gitu. Jadi dia sudah punya pengalaman. Jadi orang-orang yang jalur RPL seharusnya begitu tamat gelar insinyur, seharusnya FAIP-nya sudah diisi gitu ya. Beda dengan yang reguler gitu ya, karena dia versi pemula baru gitu. Tapi kalau RPL, sebenarnya sudah begitu masuk kuliah itu dia sudah bisa mengisi FAIP-nya. Sehingga begitu selesai dia selain dapat gelar insinyur juga bisa langsung mengajukan untuk mengikuti sertifikat insinyur profesional. Ini yang poin ketiga Bapak Ibu. Sertifikat insinyur profesional itu dikeluarkan oleh PII melalui BK. Jadi yang akan menilai FAIP Bapak Ibu itu, form aplikasi insinyur Bapak Ibu itu adalah BK masing-masing. Lalu nanti akan diusulkan untuk mendapatkan apakah IPP, IPM, atau IPU. Nah, IPP, IPM, atau IPU itu Bapak Ibu itu berlaku selagi KTA-nya aktif. Seperti sampai Pak Ade tadi itu, masa aktifnya selama KTA-nya aktif. Kalau secara aturannya semuanya berlaku 5 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu dapat IPP, IPM, IPU itu masa aktifnya adalah 5 tahun. Selagi itu diperpanjang KTA-nya dan keanggotaan SIP-nya, maka akan berlaku. Beda dengan insinyur Bapak Ibu, insinyur berlaku seumur hidup. Jadi SIP ini yang perlu diperpanjang tiap tahun, itulah yang disebut dengan PKB. PKB inilah yang dilakukan melalui Badan Kejuruan Informatika. Lalu sering yang ditanyakan juga Bapak Ibu, apakah SIP ini sama dengan SKA? Nah, berbeda Bapak Ibu ya, kalau kita di informatika mungkin tidak ada SKA. Biasanya itu di orang-orang teknik sipil, teknik lingkungan, ada SKK juga Bapak Ibu. Nah, SKA ini adalah sertifikat keahlian yang diminta oleh BK-BK tertentu sesuai kebutuhannya. Nah, di kita di BK Informatika tidak ada SKA ya. Jadi kita hanya SIP saja. Tapi kita nggak tahu nanti perjalanan eh, karir kita itu apakah memungkinkan seperti itu. Nah, ini tentu sangat tergantung kepada regulasi yang akan berlaku ke depannya. Jadi secara umum Bapak Ibu setelah gelar insinyur, tahap selanjutnya itu adalah kita memiliki sertifikat insinyur profesional. Nah, membedakan antara IPP, IPM, atau IPU itu sebenarnya adalah dari ruang lingkup kerja dan masa kerjanya Bapak Ibu. Kalau IPP itu biasanya pengalaman kerja biasanya antara 3 sampai 7 tahun sejak tamat S1-nya. Dia ada skornya di atas 600 ya. IPM itu di atas 3.000, masa kerja 8 sampai 15 tahun di bidang keinsinyurannya Bapak Ibu ya. Lalu IPU biasanya 15 tahun ke atas. Itu adalah sejak tamat S1-nya Bapak Ibu. Dihitung tamat S1-nya gitu ya. Lalu ada nilai-nilai yang dinilai tadi juga disampaikan Pak Ade itu ada namanya W dan P ya. Ada yang wajib, ada yang pilihan dan masing-masing mempunyai item-item yang sangat tergantung kepada aktivitas Bapak Ibu dan itu yang dinilai mirip-mirip KUM lah kalau kita di perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah, kira-kira ini yang dinilai Bapak Ibu di dalam mengisi aplikasi keinsinyuran kita nanti gitu ya. Yang nilai yang pertama itu pengalamannya, seberapa sering mendapat proyek itu, kemudian perannya sebagai leader kah dan tingkat kesulitannya. Dan masing-masing BK mempunyai bakuan kompetensi dalam menilai ini. Jadi ada yang mendapat poin di atas 3.000-an, berarti dia ada peluang menjadi IPM. Jadi kalau hasil dari pengisian file Bapak Ibu itu di atas 3.000 IPM atau IPU, maka nanti akan ada diwawancara oleh Majelis Uji Kompetensi. Jadi ada pemanggilan untuk wawancara untuk sekedar mengklarifikasi bahwa yang Bapak Ibu masukkan dalam form itu adalah betul gitu ya. Jadi kita tidak menguji tapi hanya memverifikasi saja, mengkonfirmasi saja. Nah, setelah itu, setelah mendapat IPP, IPM atau IPU, maka Bapak Ibu otomatis akan diberikan namanya surat tanda register insinyur. Inilah Bapak Ibu perjuangan akhir
sehingga Bapak Ibu boleh melakukan praktik keinsinyuran. Kalau di undang-undang Bapak Ibu belum mempunyai STRI, maka Bapak Ibu tidak boleh berpraktek keinsinyuran dan akan dikenai sanksi administrasi dan ada sanksi-sanksi lainnya gitu ya. Nanti di undang-undang itu dijelaskan gitu. Jadi tugas kita adalah Bapak Ibu sebagai seorang insinyur, setelah kita sekarang mempunyai gelar insinyur, lalu kalau belum memiliki IPP IPMPU, maka perjuangkan itu dulu Bapak Ibu. Setelah mendapatkan IPP IPU, maka STR-nya otomatis Bapak Ibu dapatkan dan akan dikirim langsung oleh PI ke rumah Bapak Ibu dengan format dengan logo burung Garuda Bapak Ibu. Jadi STRI ini surat tanda register insinyur, artinya syarat Bapak Ibu mulai boleh berpraktek keinsinyuran. Jadi kalau belum ada ini sebenarnya di aturan di undang-undang kita belum boleh melakukan praktek keinsinyuran. Jadi ini dokumen legalnya Bapak Ibu. Jadi boleh nanti membuat stempel, bikin papan nama dan lain sebagainya bahwa Bapak Ibu boleh berpraktek ya, berpraktek keinsinyuran. STR itu ada dua juga, reguler sama peralihan. Peralihan itu masih diperpanjang-perpanjang. Mudah-mudahan seharusnya sekarang sudah ada yang reguler. Reguler itu Bapak Ibu memang harus bergelar insinyur dulu, mendapatkan SIP, baru bisa dapat STRI. Kalau yang peralihan ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu belum bergelar insinyur, tapi sudah ada IPP atau IPMTPU, maka boleh. Itu yang peralihan, tapi nggak bisa diperpanjang Bapak Ibu kalau peralihan itu ya. Jadi kalau saran saya, insinyur dulu Bapak Ibu, SIP baru mendapatkan STRI. Nah setelah itu Bapak Ibu boleh mengembangkan karir berikutnya, apakah nanti akan ikut di tingkat ASEAN, Bapak Ibu bisa mendapatkan ASEAN Eng, ya, bisa mendapatkan ACPE, APEC Eng, agar gelar insinyuran Bapak Ibu itu diakui di tingkat ASEAN. Jadi pengembangan karir kita bisa tidak saja di Indonesia tapi di ASEAN sudah. Tentu ini PI akan berkembang terus ya, tidak saja nanti di ASEAN, mungkin akan lebih luas lagi gitu. Nah ini peluang-peluang yang bisa kita tingkatkan Bapak Ibu kalau ingin berkarir di tingkat ASEAN, segeralah urus SIP-nya, STRI-nya minimal IPM. Jadi kalau level-level ASEAN Eng ini minimal IPM Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sebagai organisasi profesi, kita punya kode etik. Jadi kemarin saya dikoreksi oleh Pak Ade, kode etik yang kita pakai saat ini, Bapak Ibu, adalah kode etik yang tahun 2021. Yang tahun 2021 Bapak Ibu kode etik keinsinyuran. Jadi ini mohon Bapak Ibu nanti dibaca-baca, ada 6 prinsip dasar, sama mungkin dengan yang kemarin. Lalu ada aturan praktik, ada tata laku insinyur. Ada 3 di sini diatur. Ada prinsip dasar kita sebagai insinyur, ada aturan kita dalam berpraktek keinsinyuran, ada tata laku insinyur Bapak Ibu. Tata laku ini yang mungkin perlu kita sikapi dengan baik. Nanti Bapak Ibu ini saya rasa bisa dibaca-baca saja nanti tata laku insinyur ini, karena ini hal-hal yang menurut saya penting untuk kita baca agar jangan sampai nanti kita salah langkah Bapak Ibu. Nah misalnya nomor 7 ini, insinyur tidak boleh mencederai reputasi, karir atau pekerjaan rekan sejawatnya. Nah ini kan hal-hal yang pasti kita pahami dari sekarang Bapak Ibu. Oke, kita lewati. Lalu ada hak dan kewajiban. Tadi juga disampaikan Pak Ade terkait dengan hak dan kewajiban. Sebagai anggota organisasi profesi, kita berhak mendapat perlindungan, kita berhak mendapat imbalan dan pembinaan. Tentu kita juga punya kewajiban bekerja sesuai kode etik, mempunyai standar dan lain sebagainya. Nah, saat ini di PI Bapak Ibu ada 27 badan kejuruan. Jadi ada 27 badan kejuruan dan kita BK Informatika itu ada di badan kejuruan yang ke-24 di PI. Jadi berdiri sejak tahun 2018, nanti kita lihat. Di dalam pasal 22 ya Bapak Ibu di ADRT dijelaskan bahwa badan kejuruan itu atau BK itu bertugas untuk ini menyiapkan bahan sistem uji kompetensi. Yang tadi Bapak Ibu yang menilai FAIB Bapak Ibu itu adalah BK. Tadi sampai Pak Ade bukan PI, bukan pengurus pusat ya, BK gitu Bapak Ibu, karena itu kayak bidang kejuruan. Kemudian menyiapkan standar kompetensi insinyur sesuai dengan bidang kejuruan masing-masing. Ini di ADRT. Kemudian menyiapkan bahan standar pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi PKB itu ada juga di BK.
lalu memantau aktivitas Bapak Ibu dan melaporkan kepada Ketua Umum. Jadi setelah Bapak Ibu lolos jadi insinyur, gelar insinyur, selanjutnya IPP, IPMP itu Bapak Ibu seharusnya beraktivitas dengan BK yang lebih banyak itu. Jadi makanya kegiatan-kegiatan kita itu akan banyak terkait dengan BK Bapak Ibu. Kegiatan profesional Bapak Ibu itu adanya di BK, di Badan Kejuruan. Nah, ini BK Informatika itu kenapa ada Bapak Ibu di dalam undang-undang itu menyatakan bahwa keinsinyuran itu mencakup disiplin teknik, salah satunya adalah teknik industri. Nah, teknik industri ini dijelaskan di PP, nanti ada di situ teknik informatika. Itulah cikal bakal lahirnya BK Informatika, Bapak Ibu. Karena ada di undang-undang dan diperkuat di PP. Nah, siapa yang siapa yang dikatakan melakukan praktek keinsinyuran? Nah, ini Bapak Ibu di undang-undang itu di pasal 5 ayat 2 dijelaskan orang yang melakukan praktek keinsinyuran itu orang melakukan proses pendidikan, pelatihan, teknik atau teknologi yang melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian dan komersialisasi dan seterusnya Bapak Ibu. Ini adalah aktivitas-aktivitas keinsinyuran, konsultan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melaksanakan kegiatan seperti ini, apalagi kita dosen, Bapak Ibu, apalagi kita konsultan, kita adalah orang-orang yang melaksanakan praktek keinsinyuran. Nah, kalau kita melaksanakan praktek keinsinyuran, kita harus memiliki STRI, Surat Tanda Register Insinyur. Kalau kita belum memiliki surat tanda register insinyur, maka kita akan mendapat sanksi gitu Bapak Ibu. Nah, itu ada di undang-undang yang dijelaskan. Nah, ini di PP itu jelaskan Bapak Ibu teknik industri itu ada namanya teknik informatika. Maka dasar inilah maka lahir Badan Kejuruan Teknik Informatika gitu. Inilah yang memperkuat kita untuk mendirikan namanya Badan Kejuruan Informatika dan itu diinisiasi oleh organisasi profesi Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Nah, untuk itu kita coba lihat sekilas Bapak Ibu tentang BK Informatika. Kalau tadi adalah perjalanan panjang dari PI terkait dengan karir kita sebagai seorang insinyur. Nah, BK Informatika ini lahir di tahun 2018, tapi diawali ada sekitar 30-an. Kami waktu itu Bapak Ibu melakukan LSIP di Bandung untuk cikal bakal mengusulkan BK Informatika ini. Jadi tahun 2017, tanggal 17-18 Maret di Bandung kita melakukan namanya konvensi pembentukan BK Informatika di Bandung. Dalam kegiatan itu lahir beberapa orang IPM, Bapak Ibu, kita dilahirkan oleh elektro. Jadi yang sangat dekat dengan kita itu adalah elektro. Jadi banyak di awal-awal itu basic kita adalah di elektro. Lalu setelah lahir BK Informatika, kita berpindah ke BK Informatika. Jadi yang membidani kita itu adalah BKE, Bapak Ibu, BK Teknik Elektro. Dan inilah kita di tahun 2017 waktu itu berkumpul di Bandung untuk berjuang mendirikan BK. Setelah mengikuti LSIP ini, kita ajukan surat permohonan ke pusat untuk membuat BK Informatika dan alhamdulillah di awal tahun Januari 2018 itu sudah lahir SK pertama kita Bapak Ibu. Jadi BK Informatika itu lahir di SK-nya itu 26 Januari 2018. Jadi baru berumur 7 tahun lah Bapak Ibu ya sampai sekarang gitu. Nah, waktu itu memang pengurus kita tidak banyak, Bapak Ibu. Tapi yang paling awal itu ada Prof. Marsudi dan Prof. Insap yang awal-awal membina kita, melihat kita juga ini struktur-struktur di awal kita waktu berdiri BK Informatika. Dan kita di awal itu sudah dinyatakan bahwa kita masuk ke BK yang ke-24. Jadi tahun 2018 itu kita adalah BK yang ke-24. Maka di KTA Bapak Ibu itu ada kode 24 menyatakan bahwa Bapak Ibu adalah dari BK Informatika. Lalu setiap BK itu harus memiliki namanya Majelis Penilai Insinyur. MP, kalau dulu MP ya, sekarang namanya Majelis Uji Kompetensi. Inilah yang menilai Bapak Ibu gitu ya. Jadi ada pengurus, ada majelis penilai. Jadi ada tim asesornya gitu Bapak Ibu menilai Bapak Ibu untuk menentukan IPP, IPM atau IPU itu. Jadi sepaket dia. Kemudian periode kedua juga sudah jalan. Kemudian sekarang ini kita masuk periode ketiga Bapak Ibu. Jadi
pengurus kita yang ketiga ini, inilah Bapak Ibu, ada saya, ada Pak Iwan, ada Pak Nizir juga hadir bersama kita. Struktur kepengurusan ini juga bisa Bapak Ibu download di website kita di BKI PI or ID. Jadi kita informasi-informasi kegiatan kita masukkan di website kita di BKI PI or ID. Jadi ini hanya nama-nama saja, kita lewati saja. Nah, di BK Informatika, Bapak Ibu, di periode ini kita mempunyai misi menjadi agen perubahan dalam bidang informatika serta berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara melalui pengembangan kompetensi profesi keinsinyuran yang berbasis iptek. Kemudian ada beberapa misi, nah ini yang perlu masih kita berjuang Bapak Ibu. Yang pertama, kita berjuang untuk meningkatkan jumlah keanggotaan, baik anggota muda, anggota yang baru tamat, anggota biasa, anggota sudah menjadi insinyur, atau anggota insinyur profesional yang punya SIP. Jadi ini perjuangan kita, anggota kita saat ini sudah sampai 2.300-an Bapak Ibu. Dan ini sangat jauh-jauh sekali. Target kita bisa sampai 5.000-an di akhir tahun, di akhir masa kepengurusan, mudah-mudahan keburu Bapak Ibu. Dan yang penting adalah anggota profesionalnya Bapak Ibu. Kalau anggota biasa, Bapak Ibu baru menjadi insinyur, tapi belum punya SRI. Kalau dia sudah insinyur profesional, Bapak Ibu baru menjadi insinyur yang sejati gitu ya. Yang insinyur yang sudah bisa berpraktek keinsinyuran. Jadi yang kita kejar Bapak Ibu sebenarnya adalah insinyur profesional. Tapi kita nggak bisa mengejar insinyur profesional kalau insinyur mudanya belum ada, S1-nya belum ada, atau insinyurnya belum banyak gitu yang bergelar insinyurnya gitu. Jadi semuanya saling keterkaitan. Jadi inilah upaya-upaya kita untuk bagaimana meningkatkan jumlah keanggotaan itu tentu dengan melakukan sosialisasi dan tentu menambah peran-peran apa yang bisa kita lakukan di BK untuk peningkatan kompetensi dari anggota. Kemudian kita coba beri pelayanan secara profesional Bapak Ibu yang sudah mengisi. Oke, baterai low ya. Oke. Oke, melaksanakan pendidikan dan seterusnya Bapak Ibu dalam kegiatan-kegiatan yang bisa akan kita lakukan untuk menunjang bagaimana anggota BK Informatika dari waktu ke waktu meningkat dan bisa memberi manfaat untuk teman sesamanya ya berkolaborasi. Oke, Bapak Ibu ini. Kemudian ini terkait dengan BK Informatika ini sangat unik Bapak Ibu. BK Informatika dengan BK-BK yang lain tuh terkait dengan gelarnya gitu ya. Jadi yang boleh menjadi insinyur itu yang pertama itu sarjana teknik. Siapa sarjana teknik dan informatika? Yaitu yang bergelar ST, bergelar Eskom. Eskomnya lahir dari fakultasnya sendiri Bapak Ibu. Itu dia dikategorikan teknik. Misalnya Bapak Ibu Eskom dari Fakultas Ilmu Komputer. Nah, itu teknik atau Fakultas Teknologi Informasi. Tapi kalau Bapak Ibu Eskom tapi lahir dari Fakultas Ilmu Komputer dan Kesehatan. Nah, itu agak susah Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya lahir dari fakultasnya sendiri atau dia bergelar sarjana teknik, maka dia pasti sarjana teknik. Jadi kalau dulu-dulu itu Bapak Ibu orang-orang Eskom ini dia bergelarnya insinyur gitu ya. Karena dia lahir dari fakultasnya sendiri. Jadi kalau di luar fakultas sendiri agak susah kita menilai karena tentu mata kuliahnya tidak akan murni ilmu komputer, ada tambahan-tambahan yang lain. Lalu yang kedua adalah Bapak Ibu gelarnya ada STRKOM, Sarjana Teknik Terapan. Nah ini juga sarjana teknik. Jadi yang sarjana teknik terapan ini boleh ikut RPL kalau dia ikut kuliah di PSPPI. Lalu kemudian sarjana pendidikan teknik, sarjana sains, SPDKOM, SSI, Bapak Ibu boleh menjadi insinyur, tapi waktu ikut PSPPI ikutnya di kelas reguler. Itu yang membedakannya ya Bapak Ibu antara beberapa gelar-gelar yang ada gitu ya. Kalau di BK lain gelarnya mungkin sama, sarjana teknik semuanya ya. Tapi kalau kita di ilmu komputer ada Eskom. Eskomnya itu kadang-kadang dia sistem informasi Eskom juga, teknik komputer Eskom juga. Semua sama sekarang Bapak Ibu. Jadi ada juga yang masih bertanya tadi apakah sistem informasi insinyur? Iya Bapak Ibu, semua insinyur kita gitu ya. Lalu insinyur profesional bidang informatika ini yang harapan kita Bapak Ibu yang kita lewati. Jadi sewaktu kita menjadi insinyur profesional bidang informatika, kita tentu harus punya pendidikan dulu, S1 dulu, lalu punya pengalaman, lalu pengalaman baru punya kompetensi, dan lalu menjaga etika dan profesional. Jadi tahapan-tahapan ini perlu kita miliki untuk menjadi insinyur profesional. Dan proses pengembangan keberlanjutan kita di PI itu Bapak Ibu itu melalui BK. Jadi peran-peran BK itu sangat besar dalam kegiatan-kegiatan keinsinyuran kita.
Lalu peran Badan Kejuruan Bapak Ibu ini saya rasa hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Badan Kejuruan Informatika harus menyiapkan standar-standar yang perlu dibutuhkan oleh anggotanya. Kemudian bagaimana para anggotanya ini menjadi insinyur profesional. Karena kalau belum menjadi insinyur profesional Bapak Ibu itu masih belum ranahnya BK. Jadi kalau insinyur profesional itu baru ranahnya BK Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah IPP, IPM atau PU. Tapi kalau masih insinyur, masih belum berhubungan dengan BK, Bapak Ibu, masih berhubungan dengan perguruan tingginya. Nanti kita mungkin ke depannya para insinyur itu bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan-kebijakan untuk Indonesia lebih baik lagi gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu itu sekilas sekedar pengantar dari saya terkait dengan bagaimana PI, bagaimana insinyur profesional, dan bagaimana BK Informatika mencoba menjadi bagian ya dari insinyur di Indonesia sehingga mempunyai peran yang lebih luas. Bapak Ibu nanti bisa diskusi panjang dengan Pak Buana, ini sekretaris kita, ada Pak Sofa juga, sekretaris dua. Lalu website kita di BKI.PI.ID juga ada Instagram, juga ada YouTube, dan juga bisa bergabung ke BK Informatika, grup WA BK Informatika. Dan nanti saat ini kita coba sedang memperjuangkan juga bagaimana BK Informatika memberi peran di bidang artificial intelligence. Dan kita akan ada MOU dengan lembaga society ya terkait dengan artificial intelligence di Indonesia. Mungkin demikian Pak Buana sekedar sharing hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk diskusi. Silakan Pak Baik, Buana. terima kasih banyak Pak Epi. Alhamdulillah luar biasa ya dalam waktu yang mungkin singkat ya, sudah dijelaskan dari A sampai Z-nya tentang PII, kemudian BK Informatika. Nah, Bapak Ibu, silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa melalui chat room, ataupun kalau mau bertanya langsung bisa raise hand dulu, nanti akan kami persilakan. Nah, untuk sementara kami akan baca dulu beberapa mungkin yang belum terjawab di chat room kita. Ada yang sudah terjawab. Oke, baik ya. Nah, Pak Ipi ada pertanyaan dari Pak Rizky Dewantara. Untuk mendapatkan STRI, melakukan praktik insinyuran, sedangkan kalau belum mendapatkan STRI baru diakui dan bisa melakukan praktik insinyuran. Nah, ini bagaimana kan kalau sekarang ini belum ada STRI tapi sudah melakukan praktik insinyuran? Mungkin kalau sekarang tidak bermasalah tapi di kemudian hari bagaimana? Nah, itu sebentar Pak Epi sebentar kayaknya lobet ya. Oke, sambil menunggu. Sudah eh hadir. Siap, oke di device lain ya. Baik, Iya. jadi pertanyaan dari Pak Rizky Dewantara, bagaimana kalau misalnya ada seseorang yang belum punya STRI tapi sekarang melakukan praktik insinyuran, sedangkan eh, peraturan seharusnya punya STRI dulu. Nah, kalau Hmm. sekarang mungkin belum ada masalah besar, tapi di kemudian hari bagaimana nih? Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Epi dari BK Informatika? Iya, betul. Jadi memang ini masih kebijakan-kebijakan yang berlaku di pusat ya Pak ya, masih ada diberi kesempatan peralihan-peralihan. Tapi STRI peralihan itu tidak bisa diperpanjang. Jadi STRI peralihan itu berlakunya hanya 3 tahun saja gitu. Jadi kalau sudah lebih dari 3 tahun harus diurus SRI yang seharusnya gitu ya, ikut gelar insinyur dulu, ikut SIP dulu, baru mendapatkan SRI yang normalnya gitu ya. Jadi selagi berdasarkan SRI masa berlakunya tidak ada masalah gitu. Ya, baik. Oke, jadi untuk sementara selama ada kebijakan yang masih diberlakukan masih eh, diperbolehkan ya, dalam tanda petik Iya. ya diperbolehkannya. Tapi kalau sudah melampaui waktunya, tentunya harus SRI dulu ya, baru bisa ya untuk berpraktik keinsinyuran. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Bapak Fahrul Kurniawan. Eh, Bentar. Pertanyaannya begini ya. Jadi beliau ikut menghadiri launching dan eh, pembukaan BK, kemudian sudah bergabung di BK Elektro. Nah, sekarang sudah IPU, udah IPU di bidang komputer, tapi masih di elektro. Bagaimana untuk pindah tapi tidak memberatkan? Nah, ini gimana Pak Ibi? Pindah tidak memberatkan. Pindah ke informatika tapi nggak memberatkan. Tentunya mungkin ada kaitan dengan Faib kali ya. Iya. Jadi memang
Yang pertama Bapak Ibu, kita di PI itu kita akan otomatis masuk ke BK tertentu tergantung dari S1 kita dari mana. Jadi kalau S1 pertama kita itu elektro, Bapak Ibu nanti pasti akan masuk otomatis ke BK elektro. Tapi dalam perjalanannya ternyata aktivitas kita banyak di informatika. Bapak Ibu akhirnya harus pindah ke BK informatika. Jadi kita mengurus surat pindah ke BK informatika. Namun masalahnya adalah kalau kita di BK elektro itu sudah IPU. Kalau sudah IPU, nah ini ternyata sudah teknik informatika Pak Farul ya. Ya, cuma waktu waktu beliau Waktu ikut gabung PI itu belum ada BK Informatika. nah Nah, itu dia. Ya ini kendalanya waktu itu ya. Jadi Pak Farul udah duluan, kita belum dulu lahir kita nih. belum lahir. Jadi apa namanya, BK Informatika baru bisa pindah ke BK Informatika, tapi dengan catatan semua sorry ini kamera saya ganti nih Siap. kamera. Bentar, kita pindah ke BK Informatika akhirnya akan menanggalkan seluruh SIP yang ada di BK Elektro, Pak. Jadi Ya, kelemahannya adalah karena IPU kita itu diakui di Elektro. Tapi begitu kita pindah ke BK Informatika, maka kita mulai lagi dari awal mengisi FAIP sesuai dengan BK Informatika. Jadi harus mengisi FAIP baru lagi, kemudian baru kita bisa mengajukan perpindahan ke BK Informatika. Jadi kalau kemarin saran saya karena sudah IPU dari BK Elektro, IPU itu kan masa berlakunya 5 tahun, mungkin setelah habis masa berlaku 5 tahunnya itu, diurus pindah ke BK Informatika, dari sekarang diangsur-angsur ngisi FAIP-nya gitu ya, di Simponi, tapi begitu udah mau habis yang IPU BK Elektro itu, kita tinggal submit gitu ya. Jadi ya, mudah-mudahan nanti di BK Informatika juga akan jadi IPU, karena irisan antara elektro dengan informatika kan tidak jauh gitu ya. ya, Insya Allah seperti itu gitu. Karena jangan nanti begitu pindah prosesnya sayang gitu ya, karena IPU-nya itu dibayar untuk 5 tahun gitu betul. masa berlakunya gitu. Jadi Baik, boleh kita pindah Bapak Ibu asal ke aktivitas kita itu memang sudah di bidang informatika saat ini. Tapi begitu pindah SIP kita yang di BK yang lama itu akan tidak berlaku lagi gitu begitu sudah pindah. Ini baik. demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Ibu. Jadi pindah itu memungkinkan Bapak Ibu ya, tapi memang tantangannya adalah SIP yang sebelumnya tentunya eh, tidak bisa digunakan kembali dan harus mengajukan SIP yang baru ke bidang yang sekarang atau informatikanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, ada dari Pak Gunawan Cahyadi. Bagaimana kalau lulusan insinyur tahun 1982 awal dan sekarang sudah menjadi dosen purna bakti ya Pak ya. Jadi apakah masih perlu ikut PSPPI dan dapat IP? Hmm. Gimana Pak Epi? Yang pertama apa namanya, yang gelar insinyurnya sudah include, insinyur profesinya dapat. Yang perlu diikuti adalah SIP lagi gitu, SIP-nya. Jadi SIP-nya ya. gelar insinyurnya diakui Pak, yang tahun Ya, 2014 ke 1982 ya. bawah ya, itu Ya, betul. diakui gelar insinyurnya itu, tapi SIP-nya harus ikut Pak, ngisi FAIP-nya harus ikut. Kalau mau PAIP-nya. diakui di PI. Jadi yang PSPPI-nya tidak perlu, tapi yang penting adalah SIP-nya melalui PI-nya gitu. Mengisi Baik. FAIP, ini yang apa? Udah IPU itu Pak, udah tahun Harusnya ya, harusnya ada PU ya. Iya ada IPU itu. Dan Berarti itu tidak ada tinggal, masa berlaku oh iya. Baik, berarti tinggal untuk SIP-nya aja ya, untuk insinyurnya SIP-nya sudah. aja. Betul PSPPI betul. nggak perlu ya, Nggak PSPPI-nya perlu. nggak perlu ikut lagi karena insinyur sudah include. Tapi untuk SIP-nya bisa nanti langsung lewat PI atau nantinya detailnya pastinya ke BK Informatika juga nantinya. Nah jadi tinggal untuk kemungkinan tadi sudah disampaikan Pak Epi, kemungkinan besar akan bisa jadi IPU. Baik, Bapak Ibu silakan ada lagi yang ingin bertanya, baik melalui chat room ataupun mau bertanya langsung. Yang ingin bertanya langsung silakan raise hand. Nanti kami persilakan untuk bertanya langsung ke Pak Epi. Oke, ada dari Pak Dendi Maisanjaya. Terkait pengisian dan pelaporan PKB, SIP-nya sudah dari November 2024. Apakah bisa mengerjakan menggunakan kinerja selama tahun 2024 sebelum November atau sesudah
sesudah SIP-nya dari 2024 sampai November 2025. Untuk PKB ini Pak Epi, Sorry. periodenya bagaimana untuk pengisian PKB? Periode pengisian Pengisian PKB sebenarnya bisa per tahun, tapi per ini tahun. lagi di simponinya masih dikembangkan Pak. Jadi ini masih tantangan di simponi Iya. untuk pengisian. Nanti ngisinya kan di simponi nih ngisinya. Jadi Jadi bisa diisi per tahun gitu ya. per tahun kalender ya Pak ya? Per tahun kalender ya. Ya Karena oke, kita berarti terutama yang paling penting itu adalah di masa habis expire-nya gitu ya. expired-nya. Hmm. Jadi untuk beliau dari November 2024 ya, Hmm. dari mulai masuk sampai dari mulai dapat SIP-nya ya, dari Iya. November 2024. Oke. Baik, kemudian ada Kita juga ada Pak Bambang itu Pak senior kita nih di Elektro. Pak Bambang, boleh berbagi juga Pak Bambang? oh iya, Pak Bambang Sudiro. sudah sudah Udah banyak. berkomentar juga di itu. Iya, Pak Bambang, Silakan Bapak Ibu. Boleh sharing Pak. silakan Pak Bambang. Assalamualaikum. Wah, Waalaikumsalam ini warahmatullahi. dibilang Mantap Pak. bukan senang istri orang ya. Pak Ketua dan di sini ya izin saya menyapa Pak Ketua dan Siap, para siap. pengurus TK Teknik Informatika. Kok nggak ada kata tekniknya ya? Teknik Informatika. Kita niru Ke- Elektro Pak. BKE Nah, bukan elektro BK beda Teknik Pak. Elektro. Hanya ada 5 yang tidak pakai teknik Pak. Itu terkait dengan sejarah. Mesin, Hmm. fisika, sipil, kimia, kemudian elektro. Kalau Oh yang iya, siap. yang sesudah itu ada ART, tapi nggak tahu ada ART yang baru masih nggak. Ada tekniknya Hmm. gitu, termasuk Iya. teknik kehutanan, teknik pertanian dan sebagainya. Baik, ini tadi apa ya? Saya diminta soal PKB. PKB PKB itu ya, ya PKB. memang akan dihitung sejak sertifikat terbit, gitu. Jadi Hmm. nggak dihitung mundur. Jadi itu sejak sertifikat terbit. Betul sekali kata Pak Ketua, Pak Happy, sangat kritikal pada saat akhir tahun kelima ya, tahun kelima. Ya, Kan tetapi saya sarankan mengisi atau melaporkan PKB itu jangan pada tahun per kelima ya. tahun. Per tahun. Karena sebenarnya ya Simponi itu dulu dirancang, kebetulan saya yang membuat algoritmanya, dirancang Hmm. untuk setiap 6 bulan itu ada reminder. Ayo Hmm. isi PKB, ayo isi Isi PKB. PKB. Nah, tadi saya diberi informasi katanya PKB apa namanya PKB sedang diperbaikin ya, atau sedang belum jalan ya, saya tidak tahu. Iya, masih Tapi ya. itu kalau algoritmanya sebenarnya setiap 6 bulan itu ada reminder. Jadi mari Hmm. masukkan aja di input setiap ada kegiatan, ada update, apa itu seminar, kegiatan profesional atau lokakarya, pendidikan, formal maupun informal dan lain sebagainya, di input ke dalam. Saya suka PKB. menyebutnya ruang satu di Simponi itu, input ke sana. Nah, itu otomatis akan update juga. Otomatis PKB akan terupdate dengan Oke. Terpotong ya, betul ya. harus ada melakukan pemindahan dulu pemindahan BK dulu sebelum ngeklik pipe. Karena kalau nggak pindah BK dulu, pipe-nya nanti akan terdirect ke BK yang asal Ya, sesuai lama. dengan ya begitu. Hmm. Nah, sebenarnya ada fasilitas di pipe itu di bagian akhir mau di BK tetap atau mau pindah BK. Tapi nampaknya oleh pengurus terakhir yang sebelumnya itu di push kayaknya ya untuk menghindari perpindahan BK entah alasan karena kongres atau entah alasan karena apa gitu. Ya demikian mohon maaf ini saya ingin menyapa Direktur LSKI. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Muhammad Ade Irfan. Yang terhormat tadi saya dengar pidatonya. Terima kasih saya Hmm. kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Mohon Terima maaf kasih Pak kalau Bambang. bukan maksud menggadami air laut ini saya hanya karena diminta jadi tadi saya ikut komentar karena kuliah haka walau kana murah jadi meskipun pahit Iya. saya sampaikan yang menurut saya Ya, betul. seharusnya gitu. Terima kasih Terima kasih Pak Pak Bambang. Evi. Di. Iya, Terima kasih. terima kasih Bang. Baik, alhamdulillah sudah terjawab ya kurang lebih ya Bapak Ibu ya.
Eh, Baik, baik. Kemudian ada Pak Gunawan Cahyadi kembali. Bagaimana KTAPI saya yang sudah habis sejak Desember 2022 dan STRI peralihannya dengan masa berlaku 3 tahun. Apa masih bisa diurus perpanjangannya? Dan bagaimana caranya? Kira-kira Ya, gimana Pak Epi? kalau KTA tinggal di Simponi Pak, nanti bisa langsung otomatis karena sekarang sistemnya adalah per tahun ya KTA itu ya. Jadi kalau kita bayar di di bulan Januari, masa berlaku tetap Januari sampai Desember. Kita bayar di bulan Mei, masa berlaku tetap Januari sampai Desember. Jadi masa berlakunya tetap per tahun saat ini, cuman biayanya berbeda Bapak Ibu. Sewaktu kita lihat pendaftaran di Simponi itu ada tuh kalau bayar Januari Maret itu 300.000. Kalau di April sekian ada kurang sedikit ya karena masa berlaku udah berkurang gitu ya. Jadi masa aktifnya tetap Januari sampai Desember Desember. setiap tahunnya. Cuman jumlah bayarnya tergantung Bapak Ibu bayarnya kapan gitu ya. Kalau bayarnya di bulan Januari sekian ada di websitenya kelihatan nanti itu Pak jumlahnya gitu ya. Saya nggak hafal bulan-bulannya. Kemudian terkait dengan STI peralihan tadi ya. Kalau sudah habis memang tidak bisa diperpanjang itu Pak di aturannya memang harus ikut proses insinyur dulu gitu ya, SIP dulu gitu. Siap, Baik. terima kasih banyak Pak Farul sudah hadir. Baik, terima kasih banyak Pak Farul terjawab Pak Gunawan ya. Oh ya Pak Farul ada perlu untuk pindah ya. Baik, terima kasih banyak Pak Farul. Ya. Pak Gunawan mudah-mudahan terjawab Pak Gunawan untuk pertanyaannya. Jadi untuk yang STI peralihan cuma 3 tahun ya. Kalau sudah habis maka memang harus mengikuti yang regulernya ya. Dan kalau KTA yang dari 22 dia biasanya akan tertagih langsung yang sebelumnya yang belum terbayar pun misalnya yang sekarang kita aktifnya di di Januari ya makanya nanti biayanya akan berbeda dengan kita nanti misalnya memperpanjang di bulan Maret atau April gitu ya. Nanti ada semuanya di website PI dan akan terlihat di Simponi. Begitu Pak Ya itu Gunawan. sudah otomatis sepertinya Otomatis ya. pembayarannya karena melalui virtual account ya. Iya, langsung nanti ada tagihannya jumlahnya berapa. Hmm. Baik, silakan Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau didiskusikan, ditanyakan tentang PI ataupun langsung spesifik ke BK Informatikanya. Kami persilahkan. Yang mau bertanya langsung bisa raise hand, nanti kami persilakan untuk bertanya langsung. Baik, Pak Adam. Silakan Pak Adam Taniwa. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan. Selamat berjumpa kembali Pak Evi, Ya, Pak Adam, sehat Pak Adam. Pak Bambang, Pak Fahrul, Pak Hadi, ada juga hadir Pak Hadi nih. Oh, ada Pak Pelayan juga Adi. nih. siapa kita? Eh, Indonesia hebat. Wah, mantap. Terkait dengan STRI saya nih Pak. Hmm. STRI saya nih IP. Saya dulu masih di PK Elektro. Hmm. Sekarang sudah berakhir di tahun ini. Apakah saya nginput ulang di Simponi karena sudah status saya sudah di BK Informatika tapi STRI saya masih di Elektro, jadi apakah saya menginput baru di Simponi atau bagaimana nih Pak petunjuknya, karena tahun ini juga sudah berakhir Sudah berakhir ya. Oke. ya. Jadi 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 yang pertama STR itu dia mengikut ke SIP Pak. SIP-nya sudah BK Informatika belum? kalau saya IPM. lihat Kemarin IPM ya. ya IPM. Jadi yang STR itu mengikut kepada SIP kita. Jadi kita pastikan Ya, dulu SIP-nya, IPM-nya itu PKB dulu, PKB perpanjang. Pastikan waktu perpanjang nanti sudah atas nama BK Informatika, nanti STR-nya pasti akan ikut. Jadi STR itu ngikut ke SIP-nya Pak. SIP-nya Ya. ngikut ke perpanjang tadi. Kalau tadinya Elektro sudah mengurus pindah ke BK Informatika, asalnya sudah berpindah ke BK Informatika. Baik. Urutannya seperti itu. Ya,
saya sudah berpindah ke informatika, tapi saya lihat di Simponi SIP-nya saya itu masih Belum. di elektro, Nah, itu yang harus kita belum sesuaikan, Pak. belum berpindah SIP-nya. Karena masa berlaku tadi, Iya, masa itu berlaku dia. SIP itu kan 5 tahun. Seharusnya ada. Oke. Ya, masa berlakunya kan 5 tahun, Pak, Tahapannya SIP. dilewati semua. Iya. Apakah saya harus mengulang menginput eh, portofolionya atau Baik. tinggal saya update, tambah? Nah, ini ya kita harus lihat dulu ini yang baru berpindah baru KTA-nya aja baru ya, Pak ya. SIP-nya belum ya? Kalau kemarin Eh, tuh dari elektro ya kita harus ngisi Vibe dulu jadinya. Karena yang baru berpindah kan baru keanggotaannya ya, Pak ya. ya, baru Keanggotaannya keanggotaannya. dan ditambah bersamaan SIP elektronya juga habis. Maka Ya, kita mau berpanjang kita harus ngisi Vibe dulu, baru bisa berpindah ke BK Informatika. Ya ngisi Vibe biar IPU Pak Adam, jangan IPM. Saya juga ngisi siap, Vibe juga nih. siap. Baik. Jadi Terima kasih Pak Bana, iya Pak Epi, ya. harus Kasih. harus segera nih kita ngisi Iya. Vibe. Sama-sama ini Pak Epi ini dari lahir dari BK Elektro. Iya, siap. Ya. Baik, Kasih Pak, baik. kasih. Terima kasih sama-sama Pak Adam. Baik, Bapak, masih ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu. Nah, itu sampai jam berapa, Pak Buana? Pak Kira-kira Buana. sampai jam 3:30, paling maksimal 3:30 kita, Pak. Sampai. Maksimal. Hmm. Silakan Pak Nizirwan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, baru bisa join on cam ini. Tadi ada Siap-siap. meeting. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ade ya, yang Ketua LSKI sekarang, salam kenal Pak. Jadi kepada Ketua BK dan para anggota dan komunitas dari Pelita ya. Jadi ini tentang permasalahan Pak Adam aja ya, Pak Adam ya Pak, panggilannya aja Pak Adam ya. Siap. Jadi itu barusan saya sudah lampirkan, itu form yang ada untuk perpindahan BK. Memang aturan yang ada di dalam itu kasusnya sama dengan saya dulu. Saya alhamdulillah pindah dulu BK, baru saya ngisi PAIP, jadi nggak dari nol itu. Jadi saya alhamdulillah udah di informatika. Tapi kalau yang sekarang tadi Pak Adam tadi di elektro ya? Ya, di elektro awalnya, sekarang sudah keanggotanya sudah di informatika. Oke. Keanggotaan sudah, SIP-nya, ya, SIP-nya yang belum. SIP-nya belum. Nah, SIP-nya memang secara prosedur yang kami pahami saat ini memang harus jadi mulai dari nol lagi gitu ya, ngisi PAIP Pipe, begitu. pipe Nah, isi lagi. jadi sebenarnya kalau bisa ada aturan migrasi data kan lebih enak. Ya, Ya kan? kalau Tetapi saat ini memang belum saat itu prosedurnya SOP-nya masih seperti itu. Jadi nanti tinggal bagi yang kawan-kawan yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum perpindahan atau belum mengisi PAIP, sebaiknya pindah dulu BK, jangan dari nol lagi gitu. Pengalaman Wah, nih Pak ya, sharingnya. ya, ini karena pengalaman saya nih, Pak. Jadi emang pengalaman katanya pelajaran terbaik katanya. Tapi nggak ya, salah, betul. nggak salah juga Pak Adam. Jadi banyak wawasan Pak Adam. Jadi di elektro Ya. ada di sini. Semua insya Allah nggak ada yang sia-sia. Begitu. Kebetulan saya di mendampingi Pak Ketua di bidang masalah keprofesian di dalam kerjasama. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya tambahkan pada kesempatan siang hari ini. Bila ada tutur kata yang kalimat yang kurang berkenan, ya sikap saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nizir atas tambahannya. Iya, ada tambahan dari Pak Bambang. Seharusnya konten Vibe tidak hilang walaupun udah BK. Iya, oke, konten Vibe-nya tidak hilang ya. Nah ini belum
Seharusnya gimana Pak? Mungkin Pak Bambang bisa memperjelas Pak. Izin. Iya, seharusnya udah hilang Pak itu. Udah hilang Karena ya? iya, masalahnya itu saya barusan jadi penasaran buka Five. Ternyata di bagian akhir, bagian belakang, apa namanya, di bagian yang bagian ini ya, di belakang tuh sih namanya bab Akhir ya. rekap ya, di rekapitulasi itu Belum kan tanda tangan yang belum Mas, Bapak. ya itu kan ada badan kejuruan itu diblok sekarang di situ tuh. Oh, Semestinya bisa dibuka itu teknik industri itu apa. Jadi kita klik aja ada Five-nya kan gini deh, pindah. Five itu Simponi itu kalau saya menganalogikan biasanya mohon izin nih Pak Ketua, Pak Siap. Evi, saya Ya. merespon Siap, siap. Pak Buana Lanjut, dan lanjut. merespon Pak Nusirwan ya. Silakan Pak. Five apa Simponi itu ada beberapa ruang saya biasanya mengibaratkannya. Ruang pertama itu adalah isinya CV kita. Ya. Cemplungin CV kita ke situ. Anytime, anywhere. Dari handphone, dari manapun. Kalau ada perkembangan baru selesai, pendidikan baru selesai, kasih seminar, input ke situ. Syukur-syukur sudah ada sertifikatnya. Sekarang kan sertifikatnya biasanya digital, langsung diupload ke situ ya. Nah, itu ruang satu. Ruang dua itu adalah ruang Faib. Ruang dua itu ruang Faib. Kalau ruang satu itu sudah penuh, lengkap, di ruang Faib itu sudah 70% terisi. Tinggal ngeklaim unit kompetensinya W1, W2, W3 plus 2 pilihan yang utama. Tapi tidak hanya 2, boleh lebih. Kecuali di mesin. Di mesin maksimum 2. Itu juga aneh tuh. Tidak sesuai dengan SSIP. Kemudian ruang 3. Ruang 3 itu ruang PKB. Pada saat hari itu sertifikat SKIP-nya terbit, maka pada hari itu juga ruang PKB itu terbuka. Kita bisa menginput, baik menginput di ruang PKB-nya atau menginput di ruang 1. Kalau menginput di ruang 1, maka ruang 2 terisi, ruang 3 terisi. Nah, ruang 4 itu adalah ASEAN Eng, ruang 5 itu APEC Eng. Nah, cuman ruang 5, ruang 4 dan ruang 5 ternyata dia ada aplikasi tersendiri. Oke, sekarang PKB. PKB itu akan sangat bermanfaat pada at the last year, at the end of fifth year kayak gitu, menjelang akhir tahun kelima. Nah, kita tinggal buka PKB berapa skor kita, apakah seorang IPU sudah mencapai 300 atau IPM itu mencapai 250 totalnya ya, atau IPP 200. Kalau hanya untuk perpanjangan, simpel saja, klik lakukan perpanjangan. Ya, saya IPM nih, ternyata kan pasti ada keinginan untuk naik tingkat ya. Kita lihat di ruang 2, ruang Five, berapa skornya, pre-skornya tuh. Oh, ternyata saya sudah mencapai 6.000. Atau oh ternyata saya ini karena kemarin jadi anggota DPR 5 tahun nggak ada perkembangan di situ, IP-nya skornya masih tetap 4.000, ya udah perpanjang saja, perpanjang dengan PKB. Nah, persoalannya di Simponi ini ternyata pre-score tidak dimunculin, kita jadi nggak tahu berapa. PKB juga skornya kita jadi nggak tahu. Itu yang perlu direformasi oleh ketua atau direktur yang baru. Sayang nih, direktur yang barunya sudah meninggalkan ruangan, kelihatannya mungkin ada keperluan lain, dia sibuk sekali. Saya rasa begitu mungkin tambahan penjelasan dari saya. Mohon maaf nih tanpa bermaksud menggarami air laut, kebetulan saya ini ada disclaimer dari saya dengan catatan bahwa semua aturan-aturan di Simpon itu masih seperti waktu dirancang tahun 2018. Demikian, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak. Baik, iya tadi juga mau cari Pak ini nggak ada, udah live ya kayaknya ya. Mau bertanya tentang yang Simponi yang sekarang. Baik, tapi nggak apa-apa, nanti bisa kita lanjutkan diskusinya. Baik, Bapak Ibu silakan. Ada pertanyaan lagi mau disampaikan? Kami persilakan Bapak Ibu. Itu ada klarifikasi dari Pak Aris Dianto, Five-nya masih utuh ada tuh di BKE. Meskipun sekarang beliau di BKI, itu kan tinggal soal digital aja, tinggal di switch saja. Siap, betul. Baik, terima kasih banyak Pak Risdianto penjelasannya. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau menyampaikan, berdiskusi, atau menyampaikan pertanyaan? Kami persilakan. Halo Pak Buana. Yap, silakan Pak Nijirwan. Ya. Selama data kita masih tersimpan dengan baik,
di server di portal PI, insya Allah data tidak akan hilang. Itu saja. Jadi memang kalau masalah perpindahan itu masalah memang tadi kata Pak Bambang, karena memang ada beberapa apa ya, aturan regulasi internal yang menyebabkan itu di lock gitu mungkin Pak ya, Pak Bambang ya. Mungkin yang saya tahu sehingga Betul ya di lock karena alasan begini karena suka ada yang overclaim betul. sehingga 6.000 cukup tapi terus ngeklaim sampai ada yang 80.000. Nah itu dia. Betul. Nah waktu itu masih belum sempurna. Terakhir saya menjadi lembaga sekretaris lembaga di LSKI itu sudah dilakukan pembatasan, ada limitasi. Jadi orang kan nggak mungkin mengerjakan satu waktunya cuma 24 jam, seminggu cuma punya 7 hari, setahun cuma punya 366 hari, 365 maksimum 366. Tapi kok dia bisa mengerjakan paralel di beberapa proyek sekaligus. Nah, itu kan tidak mungkin. Nah, itu yang dibatasin sehingga ada logika matematisnya di situ oleh para perancang. Kebetulan yang merancang sistem itu kan dari teman-teman BK Kimia dulu senior. Nah, gitu. Jadi mestinya sih dibuka, dibuka kembali gitu. Terima kasih. Baik, Memang terima kasih. memang saya kebetulan di anggota MUK mengenai assessment dari MUK ada yang sampai mengklaim hampir 180.000. Jadi saya memeriksa ternyata overclaim gitu ya, sehingga Ya, berharap dapat SIP-nya IPU, tapi ternyata overclaim gitu ya, tidak sesuai standar baku daripada itu. iya betul. Makanya terus diblok supaya tidak protes ya. Saya Tapi nggak itu paham. sebetulnya secara esensi kan bertentangan dengan azas keterbukaan ya. Persoalannya bukan di blok, mestinya setelah di blok diperbaikin sistemnya. Kalau Iya orang nggak betul, memungkinkan overclaim ya. betul, betul Pak. Nah, oh Pak Hadi ini ada ya, Pak Hadi Purwanto yang orang Jogja kalau nggak salah ini sempat ketemu dengan saya di Jogja kalau nggak salah. Ya, assalamualaikum Pak Hadi. Baik. Waalaikumsalam Pak Nisir. Saya menyimak, Pak. Oh, Sambil menyimak, sambil langsung buka pipe ini yang Langsung disampaikan. buka Pak. Ya, ya, terima kasih. sekedar Langsung sharing. target IPU ya Pak. Ya, ya, ya. Semangat Pak. Ya, semangat. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Masih ada yang ingin disampaikan? Ini maaf jadi agak banyak bicara nih Pak. Jadi memang saya di dalam bidang keprofesian. Jadi memang sebenarnya sederhana. Tadi seperti Pak Bambang sampaikan, yang penting punya CP yang ada. Dan kami di BK Informatika dan koordinasi dengan Ketua MUK akan mensupport bila nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mengurus SIP ya, baik dari reguler maupun dari RPR nanti bisa koordinasi dengan kami di BK untuk bagaimana supaya hal-hal yang bila nanti diberlakukan undang-undang keinsinyuran dan berserta daripada permen-permen yang terbaru, mari kita prepare sedini mungkin lah gitu ya. Jadi jangan sampai nanti udah berlaku baru ya kita apa yang harus kita lakukan. Sosialisasi ini adalah sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Bukan hanya untuk ketua pengurus BK, bukan. Tapi untuk semua anggota. Untuk kita semua. Itu. Baik, siap Pak Terima Nijirwan. kasih. Terima kasih. Ada Pak Bayu Mulyana di sini. Hadir Pak Bayu Mulyana. Oh ada. Apa kita BK Oh, ini yang sebelum Pak Epi ya. Nampaknya mana, hadir join di kita ini kayaknya Pak Bayu Mulyana. mana ya Pak Mungkin Bayu? tidak aktif kayaknya ya. Menyimak saja mungkin beliau. Mungkin Oh, sambil di- rapat. sambil rapat lain juga mungkin ya. Mungkin. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Masih ada yang didiskusikan. Masih ada beberapa waktu lagi. Bila ada kesulitan nanti boleh disampaikan di mana? Di portal BK. Oke, ada dari Pak Gunawan Cahyadi. Apakah bukti surat-surat perlu diantri pada pengisian VIPE? Bagaimana Pak Nizirwan? Oke. Perlu semua diantri apa enggak? Bukti surat-suratnya, buktinya ya. Buktinya maaf, terima kasih Pak Gunawan.
nanti itu diupload Pak, ya, diupload datanya itu, tapi ada batasan uploadnya itu hanya 700 kilobyte, ya, 700 kilobyte. Sebaiknya semua deh entry kalau memang data-data itu ada Pak, gitu Pak. Baik, jadi kalau ada semuanya lebih baik ya Pak ya. Tapi Betul, kalaupun tidak, ya datanya dulu dimasukkan gitu ya. betul, Nanti betul, buktinya bisa nyusul gitu ya. betul, betul. Baik, begitu Pak Gunawan ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Baik, silakan Bapak Ibu. Masih ada lagi. Sekedar tambahan info izin nih, Siap. sudah Silakan terlanjur Pak. dipancing ngomong tadi soalnya jadinya Silakan Pak. Maaf nih Pak Bambang mancing-mancing saya. tidak apa-apa. Begini Pak, tadi ada yang sedang mau mengisi FAIP gitu ya. Mungkin saya saran kepada Badan Kejuruan Informatika atau Teknik Informatika untuk mengadakan lokakarya. Dulu tuh era tahun berapa ya, pimpinan Pak Heru, kita selalu mengadakan lokakarya gratis setiap Jumat, tanggal Jumat hari Jumat genap Tang ya. setiap bulan, Egil 2 minggu sekali. Mungkin ada juga yang pernah ikut itu ya, kayak berlokakarya mengisi FAIP kayak gitu. Nah, beberapa ternyata ada yang merekam dan mengunggah ke YouTube gitu loh. Mungkin klik saja FAIP atau RBP atau Bangun Kreatif, mungkin nemu gitu. Nah, di sana soalnya saya juga tahunya dari orang lain dulu. Oh gitu. Waduh, Siap. saya yang narasumber tapi orang lain yang dapat ini Videonya ya. fee-nya dari YouTube kali. Kalau Dapat ya ini info AdSense-nya juga saja. ya. Iya, iya, monggo Monetizing-nya. Pak Buana. Iya, iya. Siap. Kalau Terima masih kasih Pak. relevan, kalau nggak relevan ya aturannya ganti ya tinggal Sesuaikan saja ya. disesuaikan. Baik, makasih banyak Pak masukannya, informasinya. Kalau yang mau lihat-lihat rekaman mungkin masih ada di YouTube ya Pak ya berarti ya. Untuk yang mungkin perubahan tidak terlalu banyak, tapi nanti kita tunggu mungkin perubahan baru seperti apa. Tapi setidaknya ada gambaran FAIP itu seperti apa pengisiannya gitu paling tidak ya Bapak Ibu ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Masih ada beberapa saat. Apa sudah semangat semua untuk mengisi dan mendaftar ini kayaknya ya, mendaftar ke PI, kemudian mendaftar ke atau mengisi FAIP yang udah semangat semua nih. Kami tunggu nanti Bapak Ibu untuk kelanjutannya. Dan apakah nanti Bapak Ibu ingin langsung mengisi FAIP-nya, gabung dulu dengan PI dan ataupun nanti mau masalah dengan mau berdiskusi tentang PSPPI, kami nanti bisa dengan terbuka melalui jalur yang kami sudah sediakan tadi ya, untuk menghubungi atau berdiskusi. Pak Ipi mungkin ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita tutup diskusi kita. Apakah sudah bisa on mic Pak Epi? Ya, mau lagi Pak Wana, saya udah di tempat berbeda nih. Oh iya, ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Cukup, jadi saya merasa ini sudah momen yang bagus untuk Bapak Ibu kita saling sharing. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, nanti mohon bisa lagi mungkin link grup WA kita bagi yang ini. Jadi bisa diskusi lebih lanjut di grup WA, Pak Buana. Siap. Dan informasi yang lain juga kita share di website kita ya. Ya. Mungkin link grup WA kita bagi yang belum bergabung bisa jadi kita bisa diskusi di grup WA gitu. Baik. Baik. Jadi Bapak Ibu nanti di materi tadi sudah kami share ya, materi apa namanya, kita dan di bagian akhir ada bisa join ke grup WA kita. Kemudian ada juga link presensi yang sudah kita share. Jadi Bapak Ibu di dalam materi bisa Bapak Ibu lihat beberapa hal, termasuk kontak kami yang ada di yang bisa Bapak Ibu hubungi ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Ipi atas masukannya, Pak Bambang atas tambahannya, Pak Nizirwan, dan tadi juga ada Pak Ade yang sudah meninggalkan ruangan Zoom kita tadi ya. Terima kasih banyak semuanya Bapak Ibu dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa mendapatkan hal yang positif buat kita semua dan perkembangan informatika di Indonesia. Saya tutup diskusi kita, saya kembalikan ke Pak Iwan. Apakah sudah ada Pak Iwan? Oh ya sudah ada ya. Saya kembalikan Pak Iwan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Buana. Alhamdulillah kita selesai dengan waktu yang kita sepakati ya, P15, kurang lebih 15.30. Dan ini acaranya luar biasa. Mungkin ke depannya juga kita akan ada kontinuitas ya, tidak hanya sampai di sini. Mungkin kita tiap bulan bisa mengadakan terkait dengan sosialisasi Badan Kejuaraan Informatika. Kita kasih aplaus untuk narasumber Pak Epi, moderator Pak Buana, juga teman-teman semua ya. Pak Ginanja, terima kasih. Mungkin kita tunggu juga progres selanjutnya Pak. Mungkin teman-teman dari Pelita untuk bisa bergabung di WA grupnya BK Informatika. Kemudian juga mungkin kita sama-sama untuk bisa mengisi pipe. Pak Bambang, Pak Adam, Pak Nijiwan, dan semuanya. Mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Akhirnya kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Salam sehat buat semua. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Bambang semuanya. Baik, kasih, Bapak. sama-sama. Semua Anytime, sir. Bapak. Bapak semua ya, nggak ada ibu-ibu ya. ada Oh, ada ibu. ibu-ibu. Nah, ibu Pak. Yang bersuara nggak ibu-ibu dari. Baik, staff izin live ya. Alhamdulillah. Izin saya untuk klik Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Ya. Kalau penutup itu Mars biasanya, pembukaan himne. Balik ya Pak ya. Kami Insinyur Indonesia berbudi luhur dan berintegritas. Izin live Pak Buana, saya Bapak Pak Hadi. Sehat-sehat Pak. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua yang hadir. Siapa? Terima kasih banyak Pak. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin kami tutup.